Mau record nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Prof. Dr. Kori Yohana dan Bu Sefri Mel Anggriani selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko serta Pak Albar selaku praktisi Manajemen Risiko. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi kami mengenai risiko kredit, metode scoring, rarok, dan matriks risiko. Boleh di next? Oke, untuk kelompok 12 sendiri ada saya Habibie Biasa Pertamasa, terus ada Ahmad Farhan, dan Muhammad Ilham Bayhaqi. Boleh next? Nah, untuk daftar topiknya sendiri ada metode scoring, definisi, tujuan utama, dan langkah-langkah. Ada rarok, definisi, dan rumus dasar. Dan terakhir ada matriks risiko, definisi, dan contoh matriks. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya apakah suara saya masuk? Masuk paham, tapi agak kecil. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode scoring. Nah, metode scoring ini adalah suatu metode penilaian risiko yang berbasis pada pemberian skor ataupun nilai numerik terhadap faktor-faktor risiko yang telah diidentifikasi. Nah, nilai di sini itu diberikan berdasarkan dua faktor komponen utama, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi. Nah, uh, metode ini juga itu bersifat semi kuantitatif, artinya metode ini itu berada di antara penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif ini. Karena itu metode scoring ini itu sering digunakan sebagai alat praktis untuk membantu sebuah perusahaan untuk menilai, membandingkan serta memperhatikan sebuah risiko di dalam perusahaan itu sendiri. Boleh di next? Baik, tujuan utama dari metode scoring sendiri yaitu yang pertama adalah menyediakan alat ukur. Nah, di sini menyediakan alat ukur itu memungkinkan perusahaan memiliki standar penilaian yang konsisten sehingga resiko yang dapat dibandingkan antar itu mampu maupun antar proyek. Yang kedua itu membantu pengambilan keputusan, yaitu dengan mengetahui skor resiko dari suatu perusahaan ini itu perusahaan bisa lebih mudah menentukan prioritas penanganan seperti mitigasi, transfer ataupun penerimaan resiko. Selanjutnya itu ada meningkatkan efisiensi sumber daya. Nah, karena tidak semua risiko dapat ditangani sekaligus, scoring membantu fokus pada risiko dengan dampak yang paling besar. Selanjutnya yaitu ada mendukung komunikasi internal. Nah, scoring risiko ini sendiri yang sederhana dan visual kalian melalui matriks memudahkan manajemen staf hingga pemangku kepentingan untuk memahami risiko. Yang terakhir yaitu ada membangun budaya ada risiko. Nah, dengan adanya sistem penilaian yang jelas, sebuah perusahaan lebih disiplin dalam mengambil dan mengenali potensi ancaman. Ready next? Oke, untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah dari manajemen scoring sendiri. Yang pertama yaitu adalah identifikasi resiko. Nah, di dalam identifikasi resiko ini itu yaitu mengumpulkan informasi mengenai potensi resiko dari berbagai sumber. Misalnya analisis lingkungan, wawancara, survei, ataupun catatan pengalaman sebelumnya. Contohnya yaitu resiko penggunaan sistem IT, resiko keterlambatan custom, dan resiko perubahan regulasi. Selanjutnya yaitu ada menentukan kriteria penilaian.
Nah, di sini ada dua kriteria utama, yaitu kemungkinan dan dampak. Uh, dalam perusahaan tertentu kriteria bisa ditambah dengan aspek lainnya seperti mudah mudah tidaknya risiko terdeteksi, tingkat kerentanan dan seberapa luas keterparahan dari suatu risiko itu sendiri. Satunya yaitu adalah membuat skala penilaian. Biasanya itu menggunakan skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Tadi itu memberikan sebenarnya dari resiko ini itu dinilai skor kemungkinan dan skor sederhana, yaitu skor resiko sama dengan likelihood atau impact. Yang selanjutnya yaitu menghitung dan mengklasifikasikan. Nah, di sini itu hasil perkalian atau menghasilkan skor resiko total. Terus selanjutnya yaitu skor dari hasil resiko itu sendiri itu kemudian dipetakan ke dalam kategori resiko, yaitu ada rendah, sedang, tinggi ataupun ekstrim. Untuk yang terakhir yaitu ada visual dalam matriks resiko. Nah, ini sendiri yaitu matriks resikonya itu biasanya 5 kali 5, biasanya digunakan dengan sumbu X kemungkinan dan sumbu Y itu dampak. Tadinya itu matriks ini itu memudahkan melihat resiko mana yang masuk zona hijau, yaitu biasanya rendah, mana yang masuk zona kuning itu biasanya sedang, dan mana yang masuk zona merah itu biasanya resiko tinggi. Boleh next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang. Oke, makasih Ilham. Selanjutnya materi mengenai Risk Adjusted Return on Capital atau RAROC. Jadi RAROC ini adalah indikator profitabilitas yang telah disesuaikan dengan tingkat risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengalokasian modal serta pengelolaan biaya dan risiko. Instrumen ini mencakup 3 jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, credit risk, risiko pasar, market risk, dan risiko operasional, operational risk, yang berhubungan dengan berbagai transaksi, nasabah, maupun lini bisnis. Boleh di next. Baik, dalam praktik manajemen risiko dan keuangan perusahaan, konsep RAROC berfungsi untuk menilai kinerja investasi dengan menghubungkan tingkat pengembalian yang diperoleh dengan risiko yang ditanggung. Dengan demikian, perusahaan dapat mengevaluasi apakah suatu investasi memberikan imbal hasil yang sebanding dengan risiko yang dihadapi, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan terkait kelayakan investasi. Nah, untuk rumus dasarnya sendiri, itu RAROC sama dengan RAR bagi RC sama dengan TR kurang TC kurang EL bagi WL kurang EL. Untuk keterangannya sendiri, Risk Adjusted Return atau RAR itu pengembalian hasil yang telah disesuaikan dengan besarnya risiko. Untuk risk capital atau RC, besarnya kebutuhan modal yang dihitung dengan memperhatikan risiko yang mungkin timbul. Selanjutnya ada total revenue atau TR, itu pendapatan keseluruhan. Selanjutnya total cost atau TC itu biaya keseluruhan. Selanjutnya ada expected loss atau EL, itu rata-rata tingkat kerugian. Selanjutnya yang terakhir ada worst case loss WL, nilai risiko terburuk dari distribusi kerugian NPF non performing financing. Boleh di next. Baik, untuk RAR ini, Risk Adjusted Return, itu rumusnya RAR sama dengan TR kurang TC kurang EL. RAR menunjukkan pengembalian hasil yang telah disesuaikan dengan besarnya risiko. Dalam menilai bobot bersih dari Risk Adjusted Return atau RAR, digunakan 3 variabel utama, yaitu total penerimaan atau total revenue, total biaya atau total cost, serta rata-rata kerugian yang diperkirakan expected loss atau EL. Selanjutnya total revenue, TR atau pendapatan keseluruhan, dan total cost TC atau biaya keseluruhan berfungsi sebagai indikator efisiensi sekaligus pengukur tingkat keuntungan maupun kerugian. Laba diperoleh dari selisih antara TR dan TC. Apabila TR lebih dari TC, maka terjadi keuntungan. Begitu juga sebaliknya, jika TR kurang dari TC, akan terjadi kerugian. Sementara itu, kondisi TR sama dengan TC menunjukkan titik impas, break even. Berikutnya expected loss atau EL,
merupakan perkiraan rata-rata statistik kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, penurunan nilai modal, maupun permasalahan yang bersumber dari risiko operasional. Selanjutnya ada risk capital atau RC. Rumusnya itu RC sama dengan WL kurang EL. Risk capital merupakan sejumlah modal yang disiapkan untuk mengantisipasi potensi kerugian apabila risiko yang diperkirakan benar-benar terjadi. Validitas risk capital dinilai berdasarkan kondisi yang lebih ekstrim dibandingkan dengan pembayaran rata-rata kerugian expected loss. RC mencerminkan besarnya modal yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi. Untuk mengukur RC digunakan dua variabel utama, yaitu kerugian maksimum atau worst case loss WL serta rata-rata kerugian yang timbul dari debitur atau expected loss EL. Boleh di next? Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Habibie. Selanjutnya, ini kita masuk ke risk matrix atau matriks risiko. Jadi ini tuh definisinya sendiri merupakan alat yang digunakan dalam proses penilaian risiko untuk menilai nih tingkat risiko dengan menghubungkan kategori kemungkinan yang terjadi suatu peristiwa dengan tingkat dampak atau keparahannya. Jadi ya matriks ini juga berfungsi sebagai metode sederhana untuk meningkatkan pemahaman terhadap risiko sekaligus mendukung pengambilan keputusan manajemen. Jadi dalam matriks risiko ini juga terdapat dua dimensi utama, yaitu probabilitas terjadinya peristiwa ini dan dimensi yang kedua tingkat keparahan dampaknya. Kemudian dua dimensi itu digabungkan sehingga membentuk sebuah matriks, di mana kombinasi dari kemungkinan dan dampak akan menentukan posisi suatu risiko. Nah, kemudian umumnya matriks risiko ini dibagi dalam 4 area. Ada probabilitas rendah, probabilitas sedang, probabilitas tinggi, dan yang terakhir probabilitas sangat tinggi. Jadi probabilitas rendah ini menunjukkan tingkat keparahannya yang rendah. Biasanya ditandai dengan warna hijau, yang berarti risikonya kecil atau masih dapat dikendalikan. Kemudian kalau probabilitas sedang, itu berada di antara risiko rendah dan tinggi, di mana kejadian dalam kategori ini umumnya perlu dipantau secara berkala. Kemudian yang ketiga probabilitas tinggi. Kalau probabilitas tinggi ini menggambarkan tingkat keparahan yang besar, biasanya dengan warna oranye, sehingga memerlukan pengendalian tambahan untuk menekan dampaknya. Yang terakhir nih, probabilitas sangat tinggi. Ini ditandai dengan warna merah, menunjukkan peristiwa dengan dampak yang sangat serius, membutuhkan pengendalian intensif agar keparahannya dapat diminimalkan. Nah, ini ada contoh matriksnya. Bisa dilihat gambarnya. Ya, ini penjelasannya. Jadi likelihood atau kemungkinan atau probabilitas ini ditampilkan di sisi kiri. Itu yang ada very likely sampai very unlikely. Kemudian yang impact yang di atas itu dampak atau keparahan. Ditampilkan di bagian atas yang horizontal itu. Mulai dari yang negligible sampai ke severe, sangat parah. Cara bacanya itu jadi setiap kombinasi antara likelihood dan impact itu menghasilkan tingkat risiko yang tertentu ditandai dengan warna. Ya, kayak yang hijau itu low atau low medium, itu berarti risiko rendah karena ya dampaknya kecil dan tidak memerlukan tindakan khusus sampai terus dan seterusnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farhan dan Ilham. Jadi kesimpulan materi kami yaitu manajemen risiko kredit memerlukan pendekatan yang terstruktur melalui tiga metode utama yang saling melengkapi, yaitu metode scoring, RAROC, dan risk matrix. Ketiga metode yang saling berkaitan ini secara bersama-sama menciptakan sistem manajemen risiko yang holistik atau menyeluruh, di mana organisasi dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko kredit secara efektif agar keberlangsungan usaha terjaga dan mencapai profitabilitas yang maksimal. Boleh next? Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.